pagi adik-adik semua. Hari ini patutlah kita bersukacita dalam ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Oleh karena itu, sukacita itu akan kita ungkapkan dalam nyanyian dan doa. Beribadah pada Tuhan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Tahunan. Adik-adik, marilah kita masuk hadirat Tuhan, berdiamlah di hadapannya dan agungkanlah namanya. Mari adik-adik, kita mengawali ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Kesan 15 dengan gembira. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk hari ini karena kasih sayang dan penyertaan Tuhan kami kembali dipertemukan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Tahunan. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang sedia untuk beribadah dan kiranya hati kami juga menjadi tanah yang subur untuk menerima firman Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang dan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini dari awal hingga akhirnya dalam pimpinan-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kanona. Kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Kesan 123, Siapkan Hati Kita.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Esra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Esra 1 ayat 1 sampai 5. Tapi kita akan membaca ayat 2 sampai 4 saja. Mari kita membaca. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem dan yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Adik-adik, hari ini apakah adik-adik merasa sukacita di dalam hati? Tentu saja kita bersukacita karena kita diberkati oleh Tuhan. Ya, kita diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah hari ini ada juga yang merasa sedih atau merasa kecewa karena selama seminggu ini mengalami hal-hal yang menjengkelkan, hal-hal yang membuat kita marah, atau hal-hal yang membuat kita kecewa? Ya, semua itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita semua, baik adik-adik, juga Kanuna, kita pasti akan mengalaminya. Dan kalau hari ini adik-adik dan Kanuna masih hidup, itu sesuatu yang luar biasa. Dan kita harus bersyukur untuk itu, karena Tuhan masih memelihara kita. Tadi kita bicara tentang Esra, kita baca tentang Esra. Siapa itu Esra? Esra adalah seorang imam yang melayani orang Yahudi di pembuangan di Persia. Selama bertahun-tahun orang Yahudi di dalam pembuangan di Persia itu, mereka berdoa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan memulihkan mereka dari dosa-dosa mereka. Dan mereka menyampaikan kepada Tuhan kerinduan mereka untuk beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Mereka merindukan beribadah kepada Allah mereka di dalam bait suci. Apakah Allah mendengar doa orang Yahudi ini? Ya, Allah mendengar dan Allah menjawab doa mereka. Allah mengubah hati Raja Kores yang tadi kita baca, Raja Persia. Sehingga Raja Kores mengutus Esra untuk kembali ke Yerusalem dan membangun bait suci di sana. Bahkan tadi pada ayat 4 kita mendengarkan bahwa Raja Kores memberikan perintah kepada rakyatnya untuk menopang, menolong, membantu dan menyokong orang Yahudi di dalam pembangunan bait suci. Wow, adik-adik, kerinduan orang Yahudi ini untuk kembali ke Yerusalem dan membangun bait suci dipenuhi oleh Allah.
Dan luar biasanya Allah memakai orang yang tidak mengenalnya. Raja Kores yang tidak percaya kepada Allah. Allah memakainya untuk menyatakan jawaban Allah terhadap doa-doa orang Yahudi. Dari cerita ini, apa yang bisa kita belajar sebagai anak-anak teruna? Yang pertama, Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu merancang masa depan yang baik bagi kita. Siapapun kita, walaupun kita orang yang berdosa, kita orang yang baik, kita orang yang jahat, kita orang yang patuh, kita orang yang balelo, Allah selalu merancangkan yang baik untuk kita. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat untuk kita. Walaupun kita melakukan banyak hal yang tidak baik, karena kita manusia yang tidak sempurna. Yang kedua, Allah selalu menolong kita untuk terus membangun kehidupan kita dari hari ke hari. Walaupun mungkin kita merasa kita mengalami stagnan, mengalami pemberhentian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja. Kok hidupnya begini-begini aja kan Nuna, gak ada perkembangannya. Hari-hari hanya begini, dan begini. Tidak ada yang berkembang. Tetapi sebenarnya Allah sedang melakukan hal-hal yang baik bagi kita, membangun kehidupan kita, terutama membangun masa depan bagi kita. Dan yang ketiga, Allah selalu memberikan bagi kita harapan. Walaupun kadang kita tidak bisa melihat harapan itu, tapi ada harapan yang Allah berikan bagi kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja. Itulah Allah kita. Dia sangat luar biasa. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai anak-anak teruna yang percaya kepada Tuhan melakukan 3 hal yang tadi Kanuna bilang di atas. Dan kita semua pasti punya cita-cita. Apalagi anak-anak remaja. Kanuna yang sudah tua saja masih punya cita-cita. Ingin mencapai sesuatu. Apalagi adik-adik pasti punya cita-cita. Seperti orang Israel tadi, mereka punya cita-cita ingin beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Dan itu mereka doakan terus-menerus. Mereka mendoakan cita-citanya itu, kerinduannya itu terus-menerus kepada Tuhan. Dan kita belajar tadi bahwa Tuhan menjawab doa-doa mereka melalui orang yang tidak dikenalnya, orang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu Raja Kores. Nah, apalagi kita yang mengenal Tuhan, kita yang punya cita-cita. Belajar dari orang Israel, orang Yahudi, kita harus berdoa terus-menerus untuk cita-cita kita. Untuk apa yang menjadi harapan kita, untuk apa yang menjadi kerinduan kita. Aku besok-besok ingin menjadi seorang yang berguna melalui karya-karyaku. Misalnya menjadi seorang tentara, menjadi seorang dokter, menjadi seorang perawat, bahkan mungkin menjadi seorang pendeta. Firman Tuhan hari ini mengajar kita supaya kita mendoakan terus-menerus apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rindukan. Dan jangan hanya berdoa. Berdoa yang terus-menerus juga harus disertai dengan pengharapan. Ya, harus disertai dengan pengharapan. Pengharapan bahwa Allah merancang masa depan yang baik untuk kita, untuk adik-adik, juga untuk Kanona. Allah merancang masa depan yang baik bagi kita. Walaupun untuk mencapai itu banyak sekali pergumulan yang kita hadapi, banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Tantangan dari diri kita sendiri, kemalasan, kesombongan, egois. Tantangan dari luar juga banyak yang
menghalangi kita untuk mencapai cita-cita kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kita harus punya pengharapan. Berdoa dalam pengharapan. Pasti adik-adik akan bertanya, bagaimana Kanuna berdoa dalam pengharapan? Nah, Kanuna kasih contoh ya. Misalnya ketika adik-adik naik mobil atau adik-adik naik kereta api. Nah, ketika kita datang ke sana, kita naik mobil, kita naik kereta api, kita duduk dengan tenang. Kita santai, kita makan-makan, kita menikmati perjalanan kita dengan sukacita, bergembira. Kenapa begitu? Kenapa kita bisa enjoy dalam perjalanan kita? Karena kita percaya bahwa orang yang menyetir kendaraan atau masinis yang membawa kereta api itu akan membawa kita sampai di tujuan. Dan dia tidak akan membuat kita celaka di tengah jalan, membawa keretanya dengan sembrono sehingga terjadi kecelakaan. Doa pun demikian. Jadi percaya yang sungguh itu di dalam doa itu adalah ketika kita menyerahkannya semua kepada Tuhan. Kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kemudian di dalam percaya itu kita melakukan disiplin. Disiplin dalam berdoa. Jangan doa satu hari, besok tak berdoa. Doa satu hari, besok tak berdoa. Tetapi didoakan terus menerus seperti orang Israel. Dalam tadi percaya dan pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan melakukan yang terbaik bagi kita, bagi saya. Dan yang penting adalah disiplin untuk kita melakukan apa yang kita doakan. Kita berdoa supaya kita bisa mencapai cita-cita kita. Untuk mencapai cita-cita kita, apa yang harus kita lakukan? Tekun belajar, dengar-dengaran kepada nasihat orang tua, mencari informasi-informasi yang baik tentang cita-cita yang kita rindukan. Kita mempersiapkan diri dengan baik. Misalnya kita mau jadi dokter, kita mencari informasi-informasi bagaimana sih masuk fakultas kedokteran, berapa biayanya, apa yang dipelajari di sana. Berarti sekarang saya harus mempersiapkan mata pelajaran apa supaya saya bisa lolos masuk ke fakultas kedokteran. Nah, doa itu seperti itu. Jadi tidak hanya duduk lalu berbicara kepada Tuhan bahwa saya mau jadi dokter, tetapi itu dinyatakan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah doa. Doa adalah menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita melakukan seperti yang demikian, maka kita sedang berdoa di dalam pengharapan. Karena doa dalam pengharapan adalah doa yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang tadi Kanuna bilang. Nah, mari kita belajar bersama-sama untuk mempersiapkan masa depan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau, kalau kita tidak mau, sama saja. Jadi ada proses kita bekerja sama-sama dengan Tuhan dalam proses mencapai masa depan kita. Sehingga yang kita doakan, Tuhan kabulkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, adik-adik, mari kita mempersiapkan masa depan kita dengan baik.
bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam setiap karya kehidupan kita. Amin. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan Kitab Bakti 69 mulai dari diri sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami mau mempersiapkan diri dengan baik, mendoakan setiap kerinduan kami untuk masa depan kami kepada Tuhan, agar kami dapat melihat karya-karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di pagi hari ini yang menopang kami dalam setiap karya hidup kami. Biarlah kasih sayang Tuhan menaungi kami sebagai anak-anak remaja, supaya kami mau berdisiplin, tekun melihat masa depan yang Tuhan rancang bagi kami. Kami berdoa bagi orang tua kami, Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan dan kekuatan, berkati di dalam setiap pekerjaan mereka. Berkati juga kami di dalam persiapan-persiapan kami untuk ujian-ujian, ulangan-ulangan. Biarlah Tuhan memberkati kami untuk terus berdisiplin, mempersiapkan diri dengan baik, dan kami boleh memperoleh hasil yang baik. Berkati proses belajar jarak jauh kami, agar kami tetap berdisiplin, sehingga ilmu yang kami terima dapat menolong kami untuk mencapai masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang Kau berikan bagi kami, dan biarlah kasih sayang-Mu menaungi kami sepanjang pekan ini dalam setiap aktivitas kami, agar kami boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami kepadamu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari memberi persembahan dengan hati yang penuh syukur sambil bernyanyi Kitab Bakti 79, Beri Padanya. Padanya
Adik-adik, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih sayang dan berkat yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami dapat memberikan persembahan dalam ibadah Truna hari ini. Itu semua juga karena kasih karunia dan berkat yang daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati persembahan kami ini, dan kiranya Tuhan juga yang selalu memimpin hidup kami, sehingga hidup kami dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, persiapkanlah diri untuk meraih masa depan. Pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan kesempatan berharga yang Tuhan berikan bagi kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang tekun menjalani hidup dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Mari mengakhiri ibadah ini dalam pujian Kita Bakti 270, Taat Setia Bertekad yang Bulat. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk perjumpaan di hari ini. Biarlah perjumpaan ini, firman Tuhan, puji-pujian, dan doa kami berkenan kepada Tuhan. Dan kami diberkati oleh Tuhan sepanjang pekan ini dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami sepanjang pekan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita jumpa lagi di minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang pekan ini, dan selalu ingat melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak 1-1,5 meter dengan orang lain, mencuci tangan dengan air yang mengalir, kemudian menghindari kongko-kongko ya, mengurangi mobilitas, dan senantiasa menghindari kerumunan. Jangan kongko-kongko dengan teman-teman dulu, tetapi tinggal di rumah dan melaksanakan aktivitas, membangun kehidupan kekeluargaan yang baik dengan orang-orang di rumah. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa minggu depan.